مرحبا أهلا النوادي. Ada kasus satu hadis Sayyidah Aisyah dengan Sayyiduna Ibnu Umar, beda pendapat. Satu hadis tapi dari dua sahabat, penafsirannya berbeda. Tentu yang satunya keliru. Kita bicara ilmu ya, bukan dalam rangka menjelekkan sahabat, tidak. Ini bab ilmu, kalau lebih luas kita bahas dalam masalah fikih, hal itu ada. Misalnya satu hadis, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Orang yang meninggal dunia diazab di dalam kubur karena sebab tangisan keluarganya. Karena sebab tangisan keluarganya kepada dirinya. Wah, ini kalau kita pahami hanya sebatas secara teks saja, maka semua orang Islam akan diazab, karena ketika ada yang meninggal pasti keluarganya menangis. Justru aneh kalau tertawa. Pasti menangis, masa tertawa? Atau tidak menangis justru aneh, karena tangisan simbol kasih sayang. Dan di hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau meninggal, Nabi menangis. Nabi meneteskan air mata. Sahabat bertanya, wahai Rasul, engkau menangis? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Ya, ini tangisan simbol kasih sayang. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti hadis ini kan seakan-akan kontradiksi dengan hadis tersebut, yang dimana Nabi mengatakan si mayit diazab karena sebab tangisan keluarganya. Lantas bagaimana riwayat yang menyebutkan Nabi menangis ketika anaknya wafat? Nah, terjadi seakan-akan kontradiksi. Maka kasus ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, namanya Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Ditanya, wahai Ibnu Umar, maksud dari hadis tersebut apa? Sesungguhnya si mayit diazab karena sebab tangisan keluarganya. Kata Ibnu Umar, ya kalau ada yang meninggal keluarganya menangis terus menerus, dia diazab. Itu keterangan dari Ibnu Umar. Jadi jangan menangis, atau menangis jangan terlalu lama, jangan sampai hal itu membuat si mayit diazab karena tangisan keluarganya. Dalam keterangan yang lain, sampai masuk ke ratapan, meratapi. Nah, itu masih boleh jadi itu kalau meratapi, ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kan hadis itu bukan membahas meratapi, yang dibahas menangis. Buka artinya apa? Menangis. Ternyata jawaban yang disampaikan kepada beberapa orang yang bertanya tadi, mereka kayaknya kurang terlalu puas. Kok bisa ya? Sedangkan konsep ajaran Islam, dosa orang lain itu tidak dipikul ke orang lain. Yang lain melakukan dosa, kok yang dapat disiksa dia? Begitu. Itu konsep Islam, gak ada seperti itu. Adanya apa? Contoh buruk diikuti, gara-gara dia diikuti. Nah, ini dosanya akan kena nih. Ya. Karena sebab dia melakukan satu perbuatan. Maka sepakat mereka. Ayo kita tanya kepada, waktu itu ada Sayyidah Aisyah. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, hadis ini maksudnya apa? Tadi keterangan katanya kalau ada yang meninggal keluarga menangis diazab karena sebab tangisan. Itu dijawab oleh Ibnu Umar. Kata Sayyidah Aisyah, oh mungkin Ibnu Umar lupa. Ya, dalam masalah ini saya tahu betul kasusnya. Kenapa Nabi sabdakan hadis ini? Saya tahu persis kejadiannya. Jadi apa asbabul wurud, beliau tahu. Saya dengan Nabi jalan di kota Madinah. Tidak sengaja kami lewati tempat pemakaman orang Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi ada yang mati kemudian dikuburkan. Nabi diam sesaat menyaksikan itu, melihat. Keluarga
orang yang mati tadi dari orang Yahudi, semuanya menangis histeris. Dan Nabi tahu betul tradisi yang ada dari orang-orang Yahudi. Di situ kan ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Banu Kainuqa. Ini orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi, khususnya Quraidah dan Bani Nadir. Mereka punya tradisi jika ada yang sakit parah atau orang tersebut sudah sakit, biasanya diberikan wasiat. Nanti kalau saya mati, tolong kalian tangisi saya ya. Ini saya bayar. Kalau boleh ajak orang sebanyak-banyaknya. Itu tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya apa? Ketika mereka mati, banyak orang yang menangisi. Itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pemberitahuan bahwa yang mati ini orang baik. Sebabnya apa? Banyak yang menangisi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau caranya seperti itu, maka tangisan mereka kepada orang yang mati itu akan dia diazab di dalam kubur. Nah, jadi bukan karena kita menangis ada yang meninggal. Itu keterangan dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah. Kalau kita kembali ke hukum kita, hukum fikih, Syekh Zainuddin Malibar itu sudah menerangkan itu dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa seorang suami sudah harus memberikan wasiat kepada istri dan anak perempuannya khususnya. Satu saat kalau abah meninggal atau ayah meninggal atau suami meninggal, saya meninggal, tolong jangan diratapi. Kalimat itu harus terucap menurut Syekh Zainuddin Malibar. Kenapa yang ditujukan khusus kepada golongan kaum perempuan? Karena yang tidak mampu menahan kesedihan itu dan mengendalikan diri itu kebanyakan golongan perempuan. Nah, kita sudah mewasiatkan itu kepada mereka. Satu saat kita meninggal dunia, ternyata mereka ada yang meratapi, tidak menerima hal itu, kita tidak kena dosa. Karena kita sudah memberikan wasiat kepada mereka, sudah mendidik mereka, masuk bagian daripada pendidikan tarbiyah. Tapi kalau kita tidak wasiatkan, sehingga satu saat kita meninggal dunia dan anak perempuan kita, istri kita akhirnya meratapi kematian kita, kewafatan kita, kata beliau bisa jadi masuk ke hadis tadi. Kita kena sanksi begitu. Nah, ini saya ingin menjelaskan penjelasan Sayyidah Aisyah yang juga sahabat Nabi, istri Nabi, dengan penjelasan dari Sayyiduna Abdullah Ibn Umar berbeda. Ya, berbeda jawabannya. Dan ternyata yang disetujui oleh para muhaddithun, dan ini ada dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadith karya Imam Qutaibah Ad-Dainawari, ya, mengatakan penjelasan dari Sayyidah Aisyah itulah yang menjadi hujjah, yang menjadi hukum, bukan keterangan dari Sayyiduna Ibnu Umar. Artinya itu sahabat juga ada perbedaan pendapat. Jangankan sahabat, malaikat saja beda pendapat. Malaikat. Ikhtilaful fuqaha satu hal yang lumrah. Perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha wajar. Kenapa? Wa ikhtilafus sahabah ada. Perbedaan pendapat sahabat juga ada. Ikhtilaful malaikah, bahkan perbedaan pendapat di kalangan malaikat itu juga ada. Itu hal yang biasa. Itu. Malaikat beda pendapat masalah kasus orang yang dosanya membunuh 99 orang itu. Ya. Kemudian singkat cerita waktu dia meninggal, ya, itu dosanya diterima oleh Allah dengan syarat dia pindah ke kampung orang soleh. Ternyata belum sampai ke kampung orang soleh, tengah jalan meninggal dunia. Hanya dua malaikat turun, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Malaikat rahmat mengatakan dia saya bawa ke surga. Yang azab bilang enggak, dia saya bawa ke neraka. Kenapa? Karena ini orang belum pernah melakukan kebaikan. Kemudian syarat tobat dia harus tinggal di kampung orang soleh atau berada di kampung orang soleh, baru dosanya, taubatnya diterima. Malaikat rahmat mengatakan enggak, dia sudah bertobat.
Dia sudah mau menuju ke sana tapi ajal sudah menjemput. Nah, ini beda pendapat malaikat azab dan malaikat rahmat. Akhirnya diutus malaikat ketiga sebagai juru damai, ya. Malaikat ketiga mengatakan, sudah ini saya Allah yang kasih perintah nih. Ukur deh jaraknya. Di lokasi dia wafat itu, ukur jaraknya lebih dekat kemana? Ke kampungnya yang lama, yang di situ dahulu dia lingkungan tidak baik, atau jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh. Kalau jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh, berarti taubatnya diterima. Tapi kalau jaraknya lebih dekat ke kampungnya yang merubah dia menjadi jahat, maka taubatnya tidak diterima. Ternyata waktu diukur, jaraknya lebih dekat ke kampung orang soleh. Padahal dia baru jalan tuh, ternyata Allah kasih dekat kampung orang soleh kalian. Untuk Allah ampuni dosa dia. Artinya orang yang sudah ingin bertobat sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.